Tiba-tiba ada nasabnya bin Yahya, adalah bin Hasan bin Awud bin Muhammad bin Awud bin Awud, itu Awudnya banyak sekali. Jadinya Awud kan gitu. Ini banyak di Indonesia itu makam-makam yang kadang-kadang tidak tahu makamnya siapa. Tiba-tiba diklaim makamnya Habibnya kalau nggak bin Yahya As-Segaf, banyaknya As-Segaf dengan bin Yahya. Ini ada di mana-mana saudara-saudara. Ada beberapa makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif di Subilan, sahabat sponsor dan setenar di mana saja Anda berada. Edukasi terkait dengan polemik nasah habaib ini tentu terus-menerus harus kita lakukan. Kita menghindari bahwa cinta terhadap Nabi dan suriat Nabi tentu adalah harga mati. Tetapi yang problem jika kemudian cinta itu dibangun tanpa dasar. Nah, ini akan menjadi masalah serius tentunya. Apa yang terjadi hari ini terkait dengan geger nasabah Alawi memang mengundang sebuah tanda tanya bagi kita semua. Dan bagaimana seharusnya kita menempatkan suriat Nabi yang asli dan suriat Nabi yang bukan asli. Ini kan membutuhkan sebuah pengetahuan. Nah, ulasan-ulasan dari para ulama tentu menjadi hal penting untuk kemudian kita jadikan sandaran. Dan kali ini ada sebuah ulasan yang cukup menarik dari Gus Abbas kepada kita semua, yang menurut kita ini penting untuk kita edukasikan, penting untuk kita sebarkan, harus diketahui oleh publik dan umat Islam, supaya kita punya pegangan untuk kemudian menyikapi polemik nasab hari ini. Nah, seperti apa ulasan dari Gus Abbas ini? Sekali lagi penting untuk kemudian kita edukasikan. Mari kita simak sama-sama. Kalau kita tidak mampu menghentikan, lambat laun mereka akan mengatakan Indonesia itu adalah negaranya Habib, jadi yang berhak itu Habib, yang lain tidak berhak. Maka kasusnya sama dengan Palestina, kalian akan terusir dari tanah sendiri. Sekarang ada oknum habaib yang sudah mengatakan bahwasanya yang pertama kali datang ke Jawa itu adalah bangsa Ba'ali. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Fagil Muqaddam, Muhajir Allah Madinisa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya aulia Tarim. Ini bisa-bisa nanti orang Jawa belum ada, Ba'ali sudah ada. Kalimantan belum ada, Ba'ali sudah ada. Jadi Kalimantan, Sumatera, Jawa itu adalah milik Ba'ali. Berarti kalian penumpang. Berhasil mereka menemukan kalian tanpa peperangan. Indonesia bisa direbut. Pada negara Yaman tempatnya Ba'ali tumbuh di sana dalam keadaan perang dan dalam keadaan miskin. Maka Indonesia itu ibarat rampagan, ibarat makanan yang sangat menggiurkan, direbut oleh mereka semua. Kalian nanti akan kota. Ini maksudnya kita seperti itu, berkata itu bukan karena benci, bukan, tapi mengingatkan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu hati-hati terhadap hal seperti itu. Jangan sampai kita itu begitu mereka sudah punya kekuatan, akhirnya kitanya lumpuh. Kalau sudah lumpuh, susah. Ini lagi penelitian masalah sejarah dan nasab itu berkaitan dengan manuskrip, prasasti, prasasti manuskrip sekarang adanya di Monumen Nasional. Bayangkan Monumen Nasional sekarang kebakaran. Saya kadang-kadang ini kebakaran akan dibakar. Dan mudah-mudahan sih tidak ada unsur kesengajaan. Tetapi kan arsip-arsip Indonesia, termasuk kerajaan dari Yogyakarta dan sebenarnya itu ada di situ semua. Mudah-mudahan selamat semua, jangan sampai hancur. Jadi saudara-saudara, itu masalah. Ada lagi klaim diantaranya adalah klaim makam klaim pahlawan. Sekarang Sumo Diningrat diklaim bahwa Sumo Diningrat itu adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Padahal catatan Sumo Diningrat itu adalah ada di Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakartanya bahwa saja mengatakan bahwa Sumo Diningrat itu bukan Habib Hasan. Makamnya bukan di Semarang, tapi di mana? Di Yogyakarta, di Bantul. Ada tempatnya, dalam satu tempat itu Sumo Diningrat. Anak cucunya masih ada, keluarganya masih ada. Kalau seumpama ini Sumo Diningrat disebut Hasan bin Toha bin Yahya, ini anak cucunya mau diapain? Karena anak cucunya mengatakan ada saya itu bukan bin Yahya, nggak ada hubungannya dengan Habib. Kalaupun kesana jadul, seumpama dari Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, paling-paling Syarif atau Sayyid, bukan dari Yaman. Tapi kan Ba'ali ini kan berani, baik Londo Putih ataupun Londo Ireng. Londo Ireng tuh orang Cilacap sih bisa dikerjain sama Ba'ali itu Londo Ireng. Itu Londo Ireng, Masya Allah, ikut membantu-bantu hal semacam itu. Hal semacam itu kadang-kadang didukung, dibela. Bela apa? Yang rugi negara kalian, yang dipecundangin negara kalian, yang dizalimi negara kalian itu malah ikut pada kezaliman dan kebatilan. Itu namanya Londo Ireng. Masya Allah. Ada lagi saudara-saudara Raden Saleh, salah satu keluarga daripada yang Yogyakarta ke Jogja, keluarga Yogyakarta.
Raden saya yang lukis itu. Diklaim lagi Habib keturunannya Imam Ubaidillah atau Ba'alwi lagi, termasuk Mbak Melangi itu katanya Ba'alwi lagi. Tiba-tiba ada nasabnya bin Yahya, adalah bin Hasan bin Awud bin Muhammad bin Awud bin Awud. Itu Awudnya banyak sekali, terjadinya Awud kan gitu. Ini banyak di Indonesia itu makam-makam yang kadang-kadang tidak tahu makamnya siapa. Tiba-tiba diklaim makamnya Habib. Habibnya kalau nggak bin Yahya As-Segaf, banyaknya As-Segaf dengan bin Yahya. Ini ada di mana-mana, saudara-saudara. Ada beberapa makam dibuat oleh Habib, katanya ini makamnya Habib ini, dibongkar oleh masyarakat. Begitu dibongkar itu subhanallah, di dalamnya nggak ada isinya. Kalau seumpama kalian melihat fenomena semacam itu saja sudah ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan adanya kebatilan begitu nyata di depan mata kita, kita masih tetap ragu-ragu untuk bergerak dan bisa hidup kalian tuh, udah bisa tetap beriman lagi kalian. Allah sudah menunjukkan itu kebatilan. Mau apa lagi? Mau bukti apa lagi? Gak enak sama siapa? Sama kebatilan gak enak. Dan kita itu bukan memerangi orangnya kok, tapi memerangi kebatilannya. Harus dihentikan. Kalau tidak dihentikan, habis itu Jawa, habis itu Sumatera, Kalimantan, habis semua itu Indonesia, habis semua diklaim oleh mereka. Saya tidak ingin itu semua terjadi. Ini tangan ini milik kalian. Jangan sampai terjadi di Palestina, karena potensi ke arah itu kalau dia dari pergerakan Ba'alwi itu ada waktu semacam itu. Contoh masalah politik, setiap orang yang berbeda di kafir-kafir, kalau yang dipilih mereka ini adalah Islam, kalau yang bukan mereka ini adalah kafir, munafik, diklaim, di-framing, dibingkai seolah-olah yang mendukung dia adalah mendukung agama Islam, yang tidak mendukung mereka kalau pilihnya bukan mendukung mereka itu dianggapnya kafir dan munafik. Ini sudah tidak bagus. Padahal yang namanya pemilu itu 5 tahun sekali, tidak ada urusan dengan munafik dan kafir. Mereka sudah bergerak di politik. Ini kalau seandainya mereka menguasai politik Indonesia, udah kita sudah boleh sedikit-sedikit diambil. Kita berjuang jihad fisabilillah seperti dulu nanti berdarah-darah. Kita tidak ingin seperti itu. Sebelum ada apa-apa kita hentikan dulu. Jangan sampai mereka punya kekuatan yang kita lihat. Kenapa? Karena orang Indonesia itu sangat baik, orang Jawa itu sangat baik, menghormati semua. Jadi itu semua jangan dibiarkan oleh kalian, jangan dibiarkan. Makanya tugasnya kalian di Cilacap itu menjaga situs-situs sejarah, termasuk menjaga makam dan kuburan wali supaya jangan diba'alwikan. Jadi tiba-tiba di kampung laut ada Ba'alwi aja. Ada Ba'alwi mana di Ba'alwi ada nomor di pindah dan sekap, ada nomor. Itu tuh sampai orang gugukan lembah di kali makan itu kamu hati dari kuntung kapal terbang ini dulu orang bisa lewat kapal terbang kapan mulai mana orang makan itu bukan dengan sedikit. Sekarang ada lagi Raden Santri yang muridnya Syekh Zatul Kahfi Cirebon, itu juga dialihkan lagi, dibinahyakan lagi. Bagaimana saudara-saudara? Pangeran Sumodiningrat itu adalah keluarga Yogyakarta, kemudian makamnya ada, anak cucunya ada, dibuat di Semarang, haulnya banyak, ribuan datang, pemerintahnya mana pemerintahnya datang. Bahkan ada yang mengatakan itu diambil dananya dari RAPBD untuk mendirikan makam itu tanpa meneliti bagaimana nasabnya, tanpa meneliti bagaimana sejarahnya, tanpa konfirmasi. Saya yakin tidak ada konfirmasi dengan Yogyakarta. Dibuat, udah makamnya udah mewah, bagus, orang sudah banyak ziarah seperti di situ. Padahal semua dihingat dibantu asli. Tapi diklaim Habib Hasan bin Toha. Saya katakan orang seperti ini gimana nih? Mempertanggungjawabkan di depan Allahnya bagaimana nih? Terus saya itu ngeri. Karena apa? Itu menyesatkan banyak umat. Mereka sudah tidak ada takut lagi sama Allah menurut saya. Kalau memang seperti itu dilakukan secara sengaja. Apalagi seumpama ada analisanya orang itu Gus, apa namanya, ada praktek itu cari duit itu.